lihat, pertama aku lihat di medsos, saya adalah pemilik 2000 toko. Dalam hati gue bingung, orang Kentucky sama McDonald aja nggak ada 2000 toko di Indonesia. Kalau ada 2000 toko berarti di mana gitu loh. Makanya gue bingung. Makanya saya tantang, kalau memang kau pemilik 2000 toko diumumkan ke seluruh Indonesia, ya udah deposito 500M gampang dong. Ayo tunjukkan sertifikatnya. Ayo kita sama-sama menunjukkan. Saya bisa tunjukkan dalam hitungan detik, dalam hitungan 2 menit 500M langsung. Karena ada di lemari gua. Ya, mau 1 triliun juga. Bang, perihal yang semalam itu kok Hiro diperiksa, mungkin boleh dijelasin nggak sih Bang terkait pemeriksaan semalam? Kohiro kan ada saya kan nggak mendampingin ya. Jadi Kohiro ini kan memang dipanggil sebagai saksi ya. Sekali lagi sebagai saksi untuk klarifikasi ya. Jadi artinya proses hukum yang sedang diperiksa dan diproses di Polres Jakarta Selatan itu kan masih dalam tahap lidik ya. Jadi saya sampaikan juga, lidik itu berarti artinya masih dicari ada tidak peristiwa hukum pidananya. Ya. Jadi bukan selalu orang kalau lapor ke polisi, orang yang dilaporkan sudah membuat tindak pidana. Karena kalau statusnya masih proses itu adalah penyelidikan, maka ini masih dalam rangka untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa ada peristiwa pidana dalam perkara yang dilaporkan tersebut. Makanya surat yang dikirimkan pun bukan panggilan, tapi undangan klarifikasi. Nah, inilah yang diterima oleh Koko Hiro, dan karena artinya kita sudah kenal dan kemudian dia minta bantuan, ya jadi persoalan kita membantu, karena kita kan memang bidangnya adalah bidang jasa hukum yang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum, dan kita kan nggak ada diskriminasi dan nggak ada perbedaan, siapapun orang yang mohon bantuan kita akan bantu. Nah, jadi itulah yang membuat kemarin akhirnya Koko Hiro datang ke kantor kami untuk memberikan kuasa, dan tim saya yang mendampingi Koko Hiro dalam proses BAP-nya, dan kemudian disampaikan bahwa ternyata dia bukanlah orang yang dilaporkan, tapi yang dilaporkan adalah satu akun lain ya. Hanya saja akun lain itu pada waktu Koko Hiro live masuk ke dalam live-nya Koko Hiro dan menyampaikan sesuatu yang menjadi sumber daripada persoalan laporan itu ada. Namun sikapnya Koko Hiro ketika ada akun yang masuk ini menyampaikan sesuatu informasi yang menurut Koko Hiro itu tidak pantas disampaikan dalam live-nya dia langsung mengeluarkan orang tersebut. Nah, jadi itu yang terjadi gitu. Jadi oleh karena itu ya Koko Hiro hanya ditanya seputar apakah memang dia bikin live, apakah pihak itu masuk, kan begitu. Hanya itu saja, nggak ada yang lain. Karena kan dia memang hanya saksi, karena kebetulan akun itu yang masuk, dan akun inilah yang menurutnya menyebarkan sesuatu fitnah atau pencemaran nama baik. Artinya terjawab nih Bang, kalau kemarin itu sempat beredar kabar bahwa Koko Hiro itu yang salah satu yang dilaporkan, bahwa ternyata bukan ya Bang? Bukan ya Bang, karena tersangkut karena memang yang terlapor itu kebetulan masuk ke live-nya Koko Hiro, begitu ya Bang? Iya, jadi Koko Hiro lagi live, orang ini masuk ke dalam Koko live-nya itu, dan mereka ini masuk menyampaikan sesuatu ya. Sesuatu yang disampaikan inilah yang dianggap pelapor itu sebagai satu pencemaran nama baik, dan sikapnya Koko Hiro juga pada waktu itu langsung melarang orang itu untuk berbicara hal-hal yang tidak mendasar dan mengeluarkan orang itu dari live-nya si Koko Hiro. Jadi sebenarnya hanya itu saja. Bagi warga net, warga dunia media sosial, mungkin selama belakangan ini bertanya-tanya bagaimanakah kontribusi bantuan yang diberikan Koko RO ke NTT, begitupun dengan Onyo, karena Onyo adalah warga merupakan kelahiran ya, berasal dari NTT sana. Bagaimana sih kontribusinya? Apakah sudah ikut menyumbang atau memberikan sesuatu? Nah, kebenaran kalau misalnya untuk Koko RO sudah bekerja sama dengan Quran TV dan Ivan Gunawan, berkolaborasi mereka bertiga untuk membangun masjid dan membangun sumur di berbagai titik di sana. Nah, kalau untuk Onyo sendiri, bantuannya seperti bagaimana? Kita dengar penjelasannya dari Koko RO ketika sedang koma bersama Quran TV dan Ivan Gunawan. Ya. Ben, kemarin itu yang berita yang rumahnya ibunya Onyo beneran apa enggak kena gempa? Iya benar, gempa. Nah, cuma gini, aku mau sedikit jelaskan ya. Ini kan banyak pemberitaan mengenai katanya Onyo nggak ikutan menyumbang atau empati gitu ya. Jadi salah banget, justru Onyo ngirimnya banyak sekali. Jadi dia hampir semua tabungannya dia kemarin langsung dikirim. Dia dapat 2 apa 3 truk gitu yang datang
dari uang dia sendiri, Masya Allah ya itu. Jadi makanya yang saya bilang gitu, ini jangan dijadikan untuk mencari kambing hitamnya gitu. Tapi ya Onyo itu ketika pemesanan untuk beli barang ini semua saudara-saudara dan keluarga itu dia langsung cepat sekali gitu. Nah, ada kalanya sebuah bantuan atau turun tangan itu memang tidak harus didokumentasikan, harus diperlihatkan ke warga media sosial ya atau khalayak luas yang mungkin nazarnya dari Onyo ya pengen secara diam-diam saja gitu kan, tidak perlu mendokumentasikan tapi langsung turun tanpa harus diminta sebenarnya, karena memang itu yang secara sadar dilakukan dan secara ikhlas Onyo memberikan bantuannya. Begitupun dengan Koko RO. Ya. Tiba-tiba banget RO tersangka. Aduh, pusing kali aku. Aku nggak tahu ini kasus apa. Coba kalian yang tahu, jelaskan dulu di bawah. Pening aku. Kenapa dia tersangka nih? Tapi ku baca dia tentang investasi mengenai usahanya. Tapi di paragraf terakhir ini ku lihat, kok bingung aku ya, memberikan untung dan modal. Tolong, yang ngerti ini dia tiba-tiba tersangka. Tolong tulis dulu di bawah. Cuman ya tampaknya ini sudah semakin seru banget. Karena pihak sana, ya kan, pihak sana yang memunculkan kasus ini, dan sekarang Hotman Paris mengetahui aliran dana tersebut. Ini adalah aliran dana yang mengalir ke rekeningnya si Endah, bukan hanya ke perusahaan si Onsu. Jadi pihak si Hotman Paris itu mau mengusut tuntas dan membawa semua bukti-bukti rekening koran, juga bukti-bukti mutasi itu untuk melaporkan si Endah. Baguslah itu. Ya kan, kenapa bisa pihak Hotman Paris geram? Ya karena si perempuan ini tuh seolah-olah nggak tahu gitu loh. Dia membisu seolah-olah nggak ada dia terlibat di dalam itu. Padahal faktanya kehidupannya si Onsu itu, keuangannya dia itu dia yang pegang. Padahal faktanya semua bisnis-bisnis yang atau investasi yang dilakukan sama si Onsu saat itu semua dipegang sama si Endah. Kenapa sih kau memunculkan berita ini? Ya kan, karena kebelet, takut si hak asuh anak jatuh sama si Onsu, lalu kau menggali kubur lagi. Kenapa sih sebodoh itu? Makanya kalau kuliah itu jangan sampai semester 2. Ya kan? Seharusnya kalau kuliah itu, apalagi sudah di luar negeri itu, usahakan sampai S1, S2, S3, S tamat gitu loh. Biar ada pikiran kau, biar sebelum kau mengutus orang-orang untuk mengganggu si Onsu, untuk memasukkan si Onsu ke penjara, untuk menjelekkan nama-nama baik si Onsu, berpikir dulu, ini gue kena enggak ya? Kira-kira ini pasti gue kena ini. Ya kan semua aliran dana itu, investasi itu kan gue juga yang handle waktu itu gitu loh. Nggak ada pikiran kau misalnya tentang kedepannya gitu, nggak ada. Yang kau tahu itu adalah nafsu, ya kan. Terus sudah nggak bisa nih kau berpikir, sak pengacara nggak ada pikiran kau, ya kan. Makanya kau mengutus orang ini untuk menaikkan ini, ya kan, orang-orang yang bermasalah sama kau dan mantan suami kau yang memang masalahnya belum selesai, padahal masalah itu sebenarnya selesai. Tapi yang bikin gak selesai itu ya karena semua hartanya si Onsu itu masih kau yang pegang, ya kan. Jadi kau tahu itu. Dan ujung-ujungnya apa sekarang yang terjadi? Hotman Paris sendiri yang akan melaporkan kau. Yang akan membawa semua bukti rekening koran itu dan bukti mutasi itu. Iya. Sejago mana kau bisa mengeles? Sejago mana kau akan bersembunyi dan mencuci tangan? Jangan salah. Si Onsu diam-diam begitu mah banyak orang yang perhatiin dia, banyak orang yang pengen ikut campur dalam urusannya dia untuk membela, untuk membersihkan nama baiknya dia.
Dan kau siapa? Paling ada bodoh tolol itu semua, itu yang nggak punya otak itu. Nggak ada orang-orang pintar yang mendukung kau ya kan. Paling orang-orang ya mantan-mantan elsong ya kan, pengangguran. Paling itu aja ya kan. Nah sekarang Bang Hotman Paris sendiri itu sudah mulai geram sama sifat kau. Melihat kau diem, seolah-olah kau nggak tahu apa-apa, padahal investasi itu kan kau yang pegang. Semua bisnis si Onsu kerja sama orang ini orang itu kan kau yang menghandle juga ya kan. Aduh nda, please deh ya. Suatu saat nih kalau kau mau berbuat apapun itu dipikir dulu ke depannya.